Halo kawan-kawan, semoga sehat dan bahagia selalu. Kali ini Bakaro Movie akan mengisahkan alur cerita film dengan judul Apocalypto. Film Amerika yang disutradarai oleh Mel Gibson memiliki latar belakang di semenanjung Yucatan, Meksiko. Film yang dirilis pada tahun 2006 ini menceritakan tentang bagaimana perjalanan seseorang yang kabur dari ritual pengorbanan manusia dan menyelamatkan keluarganya dari serangan suku Maya. Siapkan diri Anda dan selamat menyaksikan. Cerita berawal ketika Jaguar bersama anggota sukunya sedang berburu tapir. Tapir digiring untuk masuk perangkap yang dibuat oleh Jaguar. Mereka semua sangat senang menikmati hasil buruan. Jaguar membagi hasil buruan dan iseng memberikan buah zakar kepada si tumpul untuk mengobati impoten. Si tumpul yang terobsesi untuk bisa menyembuhkan impotennya langsung makan mentah-mentah. Merasa dikerjain oleh Jaguar, si tumpul menyerangnya. Ayah Jaguar melerainya dan menasihati si tumpul supaya tidak mudah terpancing emosi. Dia pun memberikan solusi supaya si tumpul memiliki keturunan dengan memberinya daun pulus. Tidak lama mereka melihat kedatangan sekelompok suku lain menghampiri mereka. Merasa terancam, Jaguar nyaris menyerang namun ditahan sang ayah. Tujuan mereka ke sana hanya izin lewat dikarenakan kampung, tempat tinggal sukunya telah dirampas dan akan mencari tempat tinggal baru. Jaguar terdorong ingin mengetahui alasannya. Sang ayah menahan Jaguar agar tidak ikut campur urusan mereka. Di perjalanan pulang, sang ayah memperingati kelompoknya untuk tidak membicarakan apa yang telah terjadi di hutan kepada semua orang. Sang ayah menasihati Jaguar bahwa ketakutan adalah sebuah penyakit dan jangan pernah membawa rasa itu masuk dalam rumah. Kembalinya ke pemukiman, semua disambut keluarga masing-masing tapi tidak dengan si tumpul. Dia malah diomelin mertuanya karena tidak bisa memberikan keturunan. Si tumpul langsung diperintahkan masuk gubuk untuk menghampiri istrinya supaya cepat-cepat memberinya cucu. Jaguar menemui istri dan anak sulungnya yang dinamai si kura-kura berlari. Mereka sangat bahagia menanti kehadiran anggota keluarga baru yang masih berada dalam kandungan. Dari arah luar ada keributan. Si tumpul teriak-teriak kemaluannya kepanasan karena sudah mengoleskan racikan yang diberi ayah Jaguar. Ternyata si ayah pun sama saja berniat mengerjain si tumpul. Malam harinya mereka merayakan pesta. Akan tetapi Jaguar tidak dapat menyingkirkan firasat buruknya terhadap kejadian di hutan siang tadi. Hingga pagi harinya ia terbangun dikarenakan mengalami mimpi buruk. Dari arah lain datanglah suku asing di bawah pimpinan Zero Wolf bersiap menyerang pemukiman. Akhirnya Jaguar menyadari bahwa firasat buruknya menjadi kenyataan. Ia langsung membangunkan anak dan istrinya bergegas lari. Zero Wolf dan komplotannya secara membabi buta mulai menangkap, memperkosa, membakar, dan membunuh orang-orang yang melawan. Jaguar berhasil lari dan menyembunyikan keluarganya ke dalam lubang sumur. Ketahuan si penyerang, Jaguar dengan sekuat tenaga menghalaunya. Setelah itu terpaksa Jaguar harus meninggalkan anak istrinya demi menolong yang lain. Diikat tali di balik batu supaya memudahkan istrinya keluar dari sana. Jaguar nyaris membunuh Middle Eye. Namun di saat bersamaan Zero melumpuhkan Jaguar dari belakang. Middle Eye dendam dan ingin menghabisi Jaguar namun dilarang oleh Zero karena ia ingin membawanya hidup-hidup. Melihat ayahnya yang disiksa, Jaguar menyapa ayahnya. Hal ini membuat Middle Eye mengetahui hubungan keduanya. Akhirnya dendam Middle Eye terbayarkan dengan mengeksekusi ayahnya di depan mata Jaguar. Sebagai penutup, Middle Eye menghantam muka Jaguar sampai pingsan. Setelah sadar, ia sudah dalam kondisi terikat dan dikumpulkan bersama yang lain. Si tumpul teriak histeris menyaksikan istrinya diseret dan diperkosa. Si tumpul yang diikat dalam kerangkeng bersama tawanan yang lain tidak dapat berbuat apa-apa menyaksikan kekejian kelompok Zero Wolf. Lagi-lagi Jaguar melakukan tindakan fatal, ia malah terus memandangi ke arah sumur hingga salah satu dari mereka curiga dan segera memeriksanya.
Untungnya Seven dan anaknya langsung sembunyi akan tetapi tali yang sudah Jaguar ikat di balik batu diputuskan, membuat keduanya kini benar-benar terjebak di dalam sumur. Semua tawanan mulai diarak meninggalkan pemukiman. Ketakutan Jaguar semakin besar ketika mulai melangkah menjauh dari anak dan istrinya. Seluruh anak-anak dibiarkan begitu saja. Mereka kebingungan menyaksikan orang tuanya diseret paksa, sambil menangis berusaha mengikuti dari belakang. Di tengah perjalanan, Jaguar bertemu kembali dengan si laki-laki yang tempo hari berada di hutan. Ternyata dia pun berhasil ditangkap komplotan Zero Wolf. Tawanan terus digiring memasuki hutan lebih dalam lagi. Kakao terluka parah terkapar ke bawah. Middle Eye memaksanya untuk terus berjalan sambil memukul Jaguar yang berada di depan Kakao. Dan kini mereka masuk menyeberangi sungai melawan derasnya arus air. Di sanalah anak-anak pedalaman harus terhenti mengikuti orang tuanya. Di dalam sumur, Seven sedang menjahit luka pada kaki anaknya si kura-kura berlari. Ia menjahit menggunakan gigi induk semut agar lukanya tidak terbuka. Si kura-kura meringis kesakitan ketika kakinya dijahit. Di kaki gunung luka Kakao semakin parah, ia oleng ke arah jurang membuat yang lain ikut terseret. Tumpul yang berada di posisi depan berusaha menahannya di balik akar pohon. Setelah berhasil, Middle Eye melepaskan ikatan Kakao. Tubuhnya langsung dibuang ke dalam jurang. Zero Wolf yang mengetahui kehilangan satu tawanan menanyakan hal itu kepada Middle Eye. Setelah mendengarkan penjelasan Middle Eye, Zero Wolf marah dan menghunuskan pisaunya. Zero Wolf mengingatkan Middle Eye agar tidak melepaskan tawanan yang lain lagi. Di malam hari, Zero menemui anaknya yang baru pertama kali melakukan perburuan manusia. Ia hadiahi sebuah pisau kecil sebagai tanda resmi kelak ia akan menggantikan ayahnya memimpin perburuan. Suara gemuruh menggema pertanda hujan akan turun. Jaguar ketakutan mengingat istri dan anaknya berada di dalam sumur. Keesokan harinya perjalanan dilanjutkan. Mereka langsung disambut pohon besar yang nyaris menimpa para tawanan. Lalu ada seorang gadis kecil mendekati rombongan. Mereka semua jijik mengingat si gadis kecil memiliki penyakit kulit yang dapat menular. Si gadis terus memandangi Jaguar hingga tingkahnya berubah aneh dan berkata di hadapan komplotan Zero bahwa kekejian mereka akan segera binasa oleh seseorang yang kini sedang berada di antara mereka. Semakin jauh melangkah, semakin banyak hal mengerikan terjadi di saat melewati kawasan kerja paksa, di mana orang-orang diperas tenaganya dalam kondisi kelaparan. Kemudian ada kakek-kakek kurus kering meminta tolong salah satu dari mereka bersedia membunuhnya agar bisa mati sebagai pria terhormat. Semua tawanan laki-laki dibaluri cat biru untuk persiapan acara persembahan, sedangkan kelompok perempuan diperjualbelikan dengan cara dilelang. Hanya mertua Tumpul yang tidak laku dijual. Ia dibebaskan begitu saja. Tumpul menyaksikan mertuanya kebingungan sambil mencoba mengikutinya. Para tawanan semakin ketakutan saat mulai memasuki gerbang kematian. Tembok yang dihiasi gambaran mengerikan sebagai tanda bahwa mereka akan bernasib sama seperti apa yang sedang mereka lihat. Semua orang riuh rendah menyambut kedatangan tawanan yang segera dijadikan persembahan pengorbanan bagi Dewa Matahari. Tibalah pada suatu titik di mana mereka dihadapkan pada Sang Raja dan Algojo yang siap memenggal kepala mereka satu persatu. Ditariklah korban pertama, ia dibaringkan kemudian ditusuk perutnya dan dikeluarkan jantung yang masih berdetak kencang. Lalu dipenggal kemudian kepala dan tubuhnya dilemparkan ke bawah. Dan akhirnya giliran Jaguar pun tiba. Ia hanya bisa pasrah menghadapi akhir hidupnya. Nampaknya takdir berkata lain. Tiba-tiba matahari tertutup bulan. Secara kebetulan hari itu sedang terjadi gerhana.
Masyarakat suku Maya meyakini bahwa Dewa Matahari sudah kenyang dengan darah. Semua rakyat riau bergemuruh. Langit kembali terang pertanda ritual pengorbanan harus segera diakhiri. Sisa tawanan langsung diseret kembali ke bawah keluar dari gedung persembahan ke arah sebuah lapangan. Mereka disuruh berlari menuju ladang jagung namun harus melewati perburuan komplotan Zero yang siap menghabisi tawanan. Tumpul tidak dapat lolos kena sasaran tombak. Dilanjutkan Jaguar beserta temannya berlari silang agar menyulitkan mereka membidiknya. Ternyata keduanya tetap saja kena sasaran. Pada saat putra si Zero hendak menghabisi Jaguar, Tumpul dalam kondisi sekarat berusaha menahannya. Jaguar mematahkan ujung anak panah kemudian dihunuskan ke leher lawan. Zero berlari menghampiri anaknya. Jaguar berusaha melarikan diri dari sana. Tidak terima anaknya mati, Zero beserta komplotannya mengejar Jaguar masuk ke dalam hutan. Di tengah pelariannya, Jaguar terjatuh di antara tumpukan bangkai manusia tanpa kepala. Sejenak ia terhenyak harus berpijak di atas daging hingga berhasil masuk ke dalam hutan. Perburuan semakin memanas. Tanpa henti Jaguar terus berlari sambil menahan sakit karena luka di perutnya. Kesakitannya kian meradang lalu ia langsung naik ke atas pohon. Kemudian komplotan Zero datang dan membuat Jaguar was-was. Jaguar tidak menyadari darahnya menetes ke bawah mengenai punggung si Middle Eye. Setelah berlalu Jaguar sedikit lega namun harus dikejutkan dengan seekor macan kumbang yang berdiri di dekatnya. Komplotan Zero menyadari darah yang menempel di punggung Middle Eye. Pertanda Jaguar sedang bersembunyi di atas pohon. Mereka pun memilih menyebar ke setiap area hingga akhirnya mereka mengetahui keberadaan Jaguar. Namun di saat bersamaan, Jaguar sedang dikejar macan. Salah satunya berusaha menyusul Jaguar sampai melempar tubuhnya ke posisi tepat di depan macan. Macan pun langsung menerkam mukanya. Setelah kejadian itu, komplotan Zero teringat kembali ramalan si anak kecil tempo hari bahwa mereka akan mendapatkan malapetaka dan meyakini untuk tidak mengejar Jaguar. Namun Zero tidak mau menghentikan perburuannya demi membalaskan dendam atas kematian putranya. Di tengah perburuan, salah satu komplotan Zero menemukan jejak Jaguar namun ia malah dipatuk ular. Hingga semua memilih meninggalkannya karena tidak mungkin terselamatkan. Meneruskan pelarian, Jaguar mulai diserang. Dengan panah dan tombak ia semakin kencang berlari ke arah sungai. Nekat loncat ke bawah air terjun yang sangat curam. Zero berpikir Jaguar akan mati, namun perkiraannya salah. Jaguar masih hidup dan berteriak menantang mereka untuk terjun ke bawah. Salah satu dari mereka mengingatkan untuk berhenti mengejar Jaguar, namun Zero malah menusuknya. Merasa tertantang, Zero mengajak semua anak buahnya terjun ke bawah. Dengan terpaksa, Jaguar yang tadinya sudah lega harus kembali melarikan diri masuk ke dalam hutan. Ia malah terperangkap dalam lumpur hisap. Dengan keteguhan hati, akhirnya ia dapat melewati semuanya. Kini jiwanya mulai ditumbuhi keberanian. Hutan tempat ia tumbuh akan menjadi kekuatan tersendiri baginya untuk melawan komplotan Zero. Ia datang sambil membawa sarang tawon melemparkan ke arah mereka. Di dalam lubang sumur, istrinya berusaha melemparkan tali agar ia dapat naik ke atas. Jaguar mulai memasang strategi melawan mereka. Ia gunakan senjata duri yang sudah dilumuri lendir kodok beracun. Memanipulasi jejak kemudian berputar arah agar dapat menyerang mereka dari belakang. Di samping itu istrinya nyaris naik ke atas namun kayu penyangganya lepas hingga terjatuh kembali ke bawah. Kini Jaguar siap menembakkan duri beracun ke arah target hingga dapat mengenai salah satu dari mereka. Ketika hendak mengambil senjatanya, Middle Eye sudah siap menyerang dari arah depan hingga pertarungan pun terjadi. Setelah berhasil mengalahkan Middle Eye, hujan turun, membuat Jaguar harus segera menyelamatkan istrinya dari lubang sumur. Ia pun kembali berlari sekencang-kencangnya. Di bawah sumur nampaknya sang istri akan segera melahirkan.
Di saat Jaguar sampai di sana, terpaksa ia harus berlari kembali dari serangan komplotan Zero. Jaguar mulai kebingungan hingga akhirnya Zero berhasil memanahnya. Zero berlari menyerang Jaguar, ternyata di sana sudah ada jebakan menghantam tubuh Zero. Di balik lubang sumur, volume air telah menenggelamkan mereka. Seven menggendong anaknya mencari tempat yang lebih tinggi. Di sanalah ia dapat melanjutkan lagi berusaha mengeluarkan bayi dalam kandungan sampai akhirnya si bayi terlahir dengan selamat. Jaguar masih harus terus berlari dikejar sisa komplotan Zero, hingga tibalah di pinggir pantai. Seketika semua perhatian teralihkan tertuju pada sekelompok pelancong yang akan menepi. Jaguar jadikan kesempatan itu untuk kembali menolong anak istrinya. Setelah sampai, hatinya bergetar bercampur haru menyaksikan bayi mungil beserta anak dan istrinya dapat selamat dari maut. Jaguar memilih memboyong semuanya kembali ke hutan mencari tempat kehidupan yang baru dan cerita pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, nantikan video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Tetap semangat kawan!